Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tertulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 22. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, bukalah Alkitab Anda dengan berdoa, bacalah dengan teliti, dan taatilah dengan sukacita. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Menipu Diri Sendiri, Kisah Inspiratif. Seorang anak diberitahu ibunya, bercerminlah, lalu cuci wajahmu. Namun anak itu membantah, saya sudah bercermin. Ibunya kemudian menjawab, kamu telah menipu dirimu sendiri.
Wajahnya yang masih kotor menandakan bahwa jika ia memang sudah bercermin, maka tentulah ia mengabaikan apa yang telah dilihatnya di cermin. Ia pasti sudah melihat keadaan dirinya yang sebenarnya, tetapi kotoran di wajahnya tidak dibersihkannya. Rasul Yakobus mengajar bahwa siapapun yang mendengar firman Allah tetapi tidak menaatinya, berarti telah menipu diri sendiri. Ia seperti seseorang yang melihat wajahnya di cermin, lalu pergi dan lupa bagaimana rupanya. Ia mendengar dan membaca firman Allah, tetapi mengabaikan dan tidak mengizinkan firman Allah mengubah hidupnya. Orang yang bercermin pada firman Allah dan rindu untuk berubah, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, ia rindu firman itu mengungkapkan hasrat hatinya yang sebenarnya, dan menunjukkan kebenaran yang perlu ia taati. Dan jika ia taat, maka secara berangsur-angsur ia akan menyerupai Yesus. Yakobus mengatakan bahwa orang yang demikian akan berbahagia oleh perbuatannya. Jika kita benar-benar rindu untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam sikap, perbuatan, dan tanggapan kita, maka kita perlu mengaca pada cermin Allah secara teratur, yaitu Alkitab. Namun, janganlah menipu diri sendiri, karena melihat saja tidak cukup. Firman Allah akan mengubah diri kita, hanya jika kita menaatinya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Kebiasaan membaca Alkitab dan berdoa adalah hal-hal penting dalam kehidupan kerohanian. Tetapi bagaimana kita dapat sungguh-sungguh menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak sekedar mengetahui saja akan pentingnya hal tersebut? Penulis surat Yakobus telah memberikan satu peringatan penting. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Dengan kata lain, mendengarkan atau menyampaikan tentang firman Tuhan terasa lebih mudah dibandingkan dengan menjalankan serta melakukannya. Namun, penulis surat Yakobus mengingatkan bahwa kita harus menjadi pelaku firman bukan sekedar pendengar. Apakah kita lebih sering berbicara tentang firman Tuhan dibandingkan dengan menaatinya? Mudah sekali bagi kita untuk menghafal bahkan membagikan ayat-ayat Alkitab kepada orang lain. Tetapi pada akhirnya kita sendiri malah lupa atau mengabaikan ayat-ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Penulis surat 1 Yohanes pun menasehatkan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Lalu bagaimana caranya kita dapat secara konsisten mempraktekkannya ke dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, memahami bahwa penerapan hidup jauh lebih penting dibandingkan dengan sekedar pengetahuan. Memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan Alkitab tanpa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya kita mengabaikan tujuan utama dari firman Tuhan itu sendiri, melainkan kita juga akan merugikan orang-orang lain di sekitar kita yang membutuhkan bimbingan dan teladan di dalam menerapkan pengajaran demi pengajaran yang dituangkan dalam firman-Nya. Kedua, bacalah dan galilah. Sejak awal kita percaya Tuhan, mungkin kita sudah selesai membaca seluruh isi Alkitab,
bahkan sering mendengarkan pengajaran-pengajaran yang ada di dalamnya. Namun, ketika kita mencoba untuk belajar menggali Alkitab lebih dalam, menganalisa kata per kata, kalimat per kalimat secara lebih rinci, bukan hanya kita akan menemukan hal-hal baru yang belum kita ketahui sebelumnya saat kita membaca perikop sekilas, melainkan pengetahuan, nuansa dan makna dari ayat-ayat tersebut akan terasa lebih dalam bagi kita untuk menerapkan ayat tersebut lebih luas lagi dalam kehidupan kita dan juga orang sekitar. Ketiga, bertanyalah dan renungkanlah saat membaca Alkitab. Dengan kita bertanya, renungkan dan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu kita di dalam mengevaluasi perjalanan iman kita. Seperti halnya pertanyaan-pertanyaan berikut, bagaimana ayat atau perikop itu berhubungan dengan kehidupan kita saat ini? Bagaimana aku dapat menerapkan pengajaran dalam perikop tersebut? Keempat, kelilingilah diri Anda dengan para pelaku firman. Berolahraga sendiri dibandingkan dengan berolahraga bersama-sama dengan teman-teman akan memberikan pengaruh motivasi yang berbeda. Sama halnya dengan perjalanan kehidupan kerohanian kita bersama-sama. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikian nasihat sang pengkhotbah. Pengkhotbah 4 ayat 12. Menerapkan dan melakukan firman secara bersama-sama bukan hanya akan membantu diri kita saat kita lemah atau jatuh, melainkan juga akan lebih memotivasi dan mendorong komitmen kita di dalam menjalankan pengajaran-pengajarannya. Dan yang terakhir, janganlah kita berbangga diri akan kekayaan pengetahuan kita tentang pengajaran firman Tuhan, sebab setan-setan pun juga tahu. Sekedar mengetahui dan memahami tidaklah cukup jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu.
ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.